selamat siang. Siang. Siang, Mas Kolbi. Wah, ya bisa menghubungi Ketua BEM BIS UNESA dan Ketua BEM Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. Lagi sibuk ya? Enggak. Ada undangan masuk dari Bung Novan, lanjutkan ngarahan. Sambil ngerokok ya, Mas Kolbi. Ya, boleh. Biar agak nyantai merokok lah. boleh, rokok boleh. Nah. Ini yang angkatan berapa aja ini yang jadi Pak Ketua BEM ini? Sama 18-nya semuanya. 18 semua, itu pantaran berarti. Nah. Satu angkatan loh kita itu. Iya, satu angkatan kita. Yang Ketua BEM BIS ini dari SMA mana ini? Kalau saya dari dulu SMA 2. Sama sih, sama kayak Bung Putra. Oh, satu SMA. Dari SMP, SMA, satu sekolah. Oh, berarti ini tinggal paling sharing pengalaman SMA-nya dulu ini ya? Iya. Iya, dari SMP sampai SMA satu Dari sekolah terus SMP. ini. Dari SMP. Sama. Mungkin boleh kita Bolanya ada yang beda. sharing-sharing pengalaman maunya cerita SMP ke SMA ini. Menarik. Kita ketahui dari SMP. Cuman beda kelas aja sih sama Putra. Tuh, ngikutin aja wes, ngikutin arah geraknya sampean gimana. Oke. Katanya orang pengalaman paling baik itu SMA ya. Bisa dikenang. Mungkin bisa ceritain gitu pengalaman yang paling baik di SMA gimana? Mas Novan dulu atau Bung Putra dulu? Wes Bung Novan dulu. Monggo Bung Novan. Oke, siap Bung. Terima kasih buat Mas Kolbi udah dikasihkan tempat dan wadah kita berdua di mana kita menyalurkan pengalaman kita dari siswa bertransmisi ke menjadi mahasiswa. Terkadang kan kita kalau bertransmisi dari siswa ke mahasiswa pasti adanya shock kultur shock yang di mana budaya-budaya itu akan jadi budaya kita jadi kaget kan, karena dunia dari siswa menjadi mahasiswa itu sangat berbeda. Mungkin bisa dibilang 90 derajat lah berbedanya ketika kita menjadi siswa ke mahasiswa. Karena kan kita ketika bertransmisi dari siswa ke mahasiswa ini perlu adanya adaptasi juga. Nah, kalau pengalaman dari siswa itu mungkin Bung Putra ini lebih banyak organisasinya, karena Bung Putra ini dari SMP sampai jadi mahasiswa ini orang organisatoris ini. Bukan gitu Bung Putra? Budaknya sekolah sama budaknya sekarang, budaknya rektorat lah ya sekarang. Jadi budak terus. Kalau dibilang kita jadi apa ini? Budak partai. Pekerja partai. Belum dong. Masih belum. Tadi ada yang bilang Bung Putra ini ikut organisasi apa? Organisatoris di SMA-nya. Emang organisasi apa? Ya, sedikit cerita ya. Jadi mungkin aku cerita dulu ya. Dulu sebenarnya aku sama Novan ini udah dari SMP.
Jadi aku sama Novan ini cuman sekedar kebetulan temennya Novan itu satu kelasku. Oh, Novan itu. Ke SMA cuman nggak pernah apa ya, nggak pernah satu kepanitiaan lah ibaratnya, nggak pernah kerja bareng gitu. Nah, aku di SMP itu nggak ikut apa-apa, jadi aku nggak apa ya ibaratnya sekolah-sekolah aja lah gitu. Jadi sambil melihat culture-culture-nya di Jombang. Soalnya kan aku dari desa kan, jadi di SMP baru ke kota gitu. Nah, di SMA itu aku mulai pengen berubah lah ya, pengen berubah ke arah yang lebih baik dan meninggalkan zona nyamanku gitu. Jadi aku pengen belajar organisasi, jadi aku dari kelas 1 itu aku masuk MPK gitu. Jadi di SMA aku itu ada MPK selama 1 tahun dan aku kelas 2-nya itu di OSIS. Di samping aku di OSIS juga aku ikut di eskul PMR. Jadi aku di PMR itu juga dulu pernah jadi ketua pelaksana di program kerja lomba se-Jawa Bali. Jadi aku dulu pernah menjabat itu. Terus aku juga pernah ikut-ikut lomba untuk PMR dan alhamdulillah menang juara 2 nasional. Jadi dulu udah sampai situ. Terus mungkin di SMA cuman segitu sih. Jadi transmisiku meninggalkan zona nyamanku itu di SMA dan aku mengenal bahwasanya oh ternyata di organisasi ini menyenangkan gitu. Jadi ada hal-hal yang tidak aku ketahui di bangku sekolah gitu tentang kepemimpinan, tentang kompleks problem solving, tentang jaringan relasi itu aku belajar lah di sana gitu. Cuman skupnya siswa itu apa sih? Skupnya siswa kan masih sedikit lah ya, hanya sekolahan kita gitu. Jadi hanya seperti itu gitu. Cuman untuk organisasi cuma seperti itu sih aku. Mungkin kalau Bung Novan ini gimana ini? Oke, saya masih ya. Kalau dulu SMA sih nggak ikut organisasi apa-apa sih. Kalau di non akademis itu aku ikut kayak basket gitu, ekstra basket. Oh, basket. Nah waktu 2000 berapa jadi 2016 kan di ekstra basketnya SMA aku kan ada kayak siapanya kan ada event itu, eventnya lomba basket tingkat Jatim. Nah itu waktu seri 5 namanya Sepada Cup seri 5 aku ketua pelaksananya. Nah di situ sedikit belajar sih bagaimana memanajemen organisasi, memanajemen teman-teman, bagaimana kita harus mengontrol semua panitia-panitia yang memang tergabung dalam event ini, karena event ini juga bukan event yang kecil, karena event ini ada event yang tingkat Jatim juga sih, diikuti oleh beberapa kota, beberapa SMA juga di tingkat SMA. Yang paling banyak itu dari SMA, kalau di luar dari SMA yaitu lumayan juga banyak yang ikut, ada kota yang ikut, karena memang waktu surat pilihan ke KONI Jatim, kalau memang diakui di tingkat Jatim itu harus memenuhi syarat, yaitu harus ada dari 5 kota. Itu sih yang pengalaman tidak pernah terlupa sama dulu, karena sepak terjangnya sangat berat, kan tempat-tempat yang harus veteran juga, karena kita menggunakan dari beberapa selama 2 minggu. Saya itu mengikuti perlombaan basket juga dari kelas 1 SMA, itu pernah menang juara 2 event di Semada Cup tingkat Jatim, juara 2. Saya itu di tingkat kota sendiri itu juara 1 itu Dadim. Mungkin juga instruktur sejati ini. SMA dulu, SMA 2 kalau ada ikut perlombaan. Kalau SMA kan ada nama sport, pokoknya namanya juga Kasatwana. Ya memutar ya.
Oh ya, aku lupa tanya ini. Ternyata dari SMA Negeri 2 ya. Setelah itu dari situ sih gimana? Dari SMA Negeri 2 ya. SMA Negeri 2 Saya ini sama di Putra dari SMA di kota Jombang. apa? Jombang ya. Di Jombang. Itu Muldoko. Tahu Bapak Muldoko nggak? Itu alumni SMA 2 juga itu, Bapak Muldoko. Bapak Muldoko itu dari yang sekarang jadi staff sebagai pembicara presiden yang sekarang. Ya Bung Putra ya, sekarang jadi pembicaranya presiden ya, Pak Muldoko sekarang. Kepala staf presiden sekarang. Jadi kepalanya staf presiden. Staf presidennya ya. Jadi Kepala staf ya. Bapak Muldoko ini setiap diselatarisinya SMA sih pasti datang. Kalau ada disnatalis di SMA, orangnya juga datang. Berarti kalau ada event gitu Pak Muldoko ini Ya, jadi suatu kehormatan kedatangan bapaknya ini. Iya, kalau disnatalis pasti orangnya sebagai pembicara. Tamu kehormatan yang pertama itu Pak Muldoko, karena juga yang membangun Masjid Muldoko di Jombang juga, yang dekatnya depannya pintu masuk tol Perak itu. Wow. Oh berarti Pak Novan ini sibukannya selain ikut basket apa lagi tadi? Jadi ketua pelaksana event Smada Cup di seri 5. Ketua event ya. Berarti gitu tuh banyak yang ngurus OSIS Waktu ya? SMA itu aja sih yang gue. Gimana Mas Kodi? Kalau ketua pelaksana event SMA 2 berarti termasuk OSIS ya? Itu dinaungi oleh OSIS juga sih, ditanggung juga sama OSIS, karena juga dari teman-teman OSIS juga membantu dalam event tersebut. Soalnya di SMA 2 ini kan kalau ekstra olahraganya kan masih bola basket aja yang ngadain event-event yang non akademis yang di bidang olahraga. Ya. Ngomong-ngomongan untuk Bung Jadi Putra. dibantu sama teman-teman OSIS juga, ya sama Bung Putra juga ini kan. Untuk Bung Putra, katanya tadi Ya. pernah ikut MPK ya, Majelis Perwakilan Kelas Ketus katanya gitu. Betul. Itu kok di SMA 2 MPK itu di bawahnya OSIS atau di atasnya OSIS ya? Ya, kalau sebenarnya MPK itu dalam struktur organogram ya. Jadi kalau struktur organogram itu dia di atasnya OSIS. Cuman kalau dari pengertian kerjanya itu kita bareng. Jadi kita bareng-bareng bekerja mengerjakan program kerja itu bareng-bareng. Jadi nggak ada nggak ada atas atau bawah. Cuman kalau dalam struktur organogramnya kita di atasnya gitu. Nah, sebenarnya sama kayak kita di DPM lah ya, di Ormawa kita juga kan pasti ada yang bagian legislatif sama bagian eksekutif ya. DPM tuh kadang sejajar, cuman dalam kerjanya itu mereka mengawasi kita gitu. Nah sama kayak di MPK juga mereka ngawasin kinerja kita gitu. Jadi saling check and balance lah gitu antara eksekutif dan antara bagian pengawasan yaitu MPK-nya gitu. Berarti paling lamanya itu di sebagai OSIS atau MPK-nya ini? Sama. Jadi aku 1 tahun di OSIS, 1 tahun di MPK. Jadi karena di sekolahku itu cuma 2 tahun aja diperbolehkan menjabat itu. Jadi 1 tahun di MPK, 1 tahun di OSIS. Jadi pernah ngerasain 2 organisasi yang berbeda lah gitu. Kalau aku sih dulu juga pernah, kalau OSIS nggak pernah, kalau MPK pernah. Di kelas SMA kelas 1 sama SMA kelas 2. Kebetulan dulu dipilih dipilih berdasarkan voting sama teman-teman itu jadi gitu MPK karena sebagai ketua kelas. Terus 2 periode juga karena SMA kelas 1 dan SMA kelas 2 jadi MPK.
Nah, dulu juga pernah sih saingan sama sahabatku sendiri. Jadi ingin jadi ketua MPK. Karena Hmm. pada waktu pensi aku sering apa ya pulang langsung. Akhirnya karena terasa gak bertanggung jawab pas akhir acara. Akhirnya Oh iya, iya. ya akhirnya udah ngalah sama temanku aja. Terus sahabatku sendiri yang jadi ketua MPK. Kalau aku sendiri kok Kalau di sekolah, Hah? ya Gimana gimana? kalau yang organisasi mah itu aja. Aku sendiri juga sibuk non akademik kayak basket dan gitu. Itu Ada nanti kemiripan. kalau cerita anak kamu itu sama kayak berarti masuknya ke perwakilan kelas. Jadi Ya. di SMA aku juga ada perwakilan kelas, ada MPK-nya sendiri. Jadi berdirinya sendiri-sendiri. Kalau di aku MPK-nya sendiri, perwakilan kelasnya sendiri, gitu. Ada kemiripan ya kayak aku sendiri pelajari Ya, apa basket memang. jadi efek juga Nah, gitu. ini Mas Kolbi di Surabaya, ta? Iya, Sama asli Mas Novan? Surabaya. Apa beda? Oh, ya nanti kita dilanjutkan ngobrol offline enak ini. Aku lagi free juga. Nanti tak ke Surabaya main-main ke sana lah. Pasti diterima. Siap Bu Mutra. Tunggu di Surabaya nanti. Oh ya, kalian kan SMA sama. Lalu kok Universitas Negeri ini melalui SBMPT atau gimana? Kalau aku Jam ya, siapa kalau dulu aku ini? sendiri, Bu Mutra atau ya saya oke. ini? Mungkin aku dulu ya. Iya. Aku dulu SBM. Nah, aku Iya, Bu Mutra dulu, Bu gara-gara Mutra. aku SBM karena waktu itu aku di SMA karena udah sibuk di organisasi, terus sibuk di school juga. Jadi kelas 1 2 ini aku nggak pernah ngurusin sekolahku. Jadi aku lepas sekolahnya, aku totalitas di organisasi. Jadi akhirnya aku SNM itu yang kalau kita kan 50% ya, kan berarti aku nggak masuk di situ. Jadi sebelum seleksi SNMPTN aku nggak masuk di 50% itu. Jadi aku langsung banting setir ke SBM. Jadi aku masuk ya udahlah karena peternakan ini aku anggap mudah untuk masuk, ya udah aku masuk di pilihan 3 aku gitu. Jadi jaga-jaga supaya tetap dapat SBM gitu ceritanya. Oh. Kalau untuk Mas Novan? Kalau aku sama Bu Mutra ini mungkin waktu SMA ini 180 derajat lah berbedanya. Kemudian kalau aku di SMA itu kalau dibilang nakalnya anak SMA sih gitulah, nakalnya SMA. Kalau aku waktu masuk di Bunda Tinggi itu mulai jalur mandiri sih. Kalau di SBM itu nggak lolos, itu juga ikut jurusannya juga milihnya sosiologi juga di sosiologi UNER. Juga itu SBM-nya nggak lolos. Saya itu ambilnya di mandirinya sosiologi UNESA, akhirnya keterima di UNESA dan emang mungkin rezekinya di situ juga. Ya kalau bilangin di mata pelajaran di SMA, nah makanya SMA pasti gitulah. Ada yang pernah bolos, ya di kelas, main-main di lapangan. Karena memang enak, SMA ini pasti pengalaman-pengalaman yang memang tidak bisa dilupakan juga sih. Karena di SMA juga pasti banyak temannya gitu. Nah, itu pengalaman-pengalaman yang memang nggak bisa dilupakan juga masih banyak kalau di SMA kan. Kalau di masyarakat atau di teman juga pastilah pengalaman-pengalaman yang nggak pernah dilupakan dari masa SMA. Semuanya gitu ya. Farid karena akan masanya menyenangkan atau mengenang, jadinya mungkin agak terbawa ya keadaan kayak itu di universitas ya, terutama di semester 1 biasanya. Nah, itu kan transmisi dari siswa menjadi mahasiswa kan pasti
hubungannya banyak juga. Pendidikannya juga sedikit berbeda juga kan waktu SMA sama ke perkuliahan. Mas Kolbi sendiri Mana? kalau Mas Kolbi sendiri masuk perkuliahan ini gimana? Melalui jalur SNMPTN, SBMPTN atau mandiri? Kalau aku sendiri awal SMA tuh nyoba SNMPTN dulu, jalur namanya gimana SMP setiapnya jalur undangan. Tapi karena dulu guru BK aku telat menginfokan, jadinya cuman sempat ngumpul berkasnya dulu. Ternyata pas hari akhir itu malah telat. Kita udah nyoba karena SNMPTN telat, terus nyoba SBMPTN. Terus SBMPTN ku dulu itu di UNER. Akhirnya alhamdulillah lolos. Tapi yang namanya meskipun dulu aku milihnya di UNER sama UNESA, tapi keterima di UNESA. Ini takdir jodoh ya. Akhirnya pas itu aku juga ya sebenarnya gak aku sih yang ikut SBM baik satu geng di SMA tak ada, tapi mencar-mencar juga. Akhirnya pas lolos nata lagi pisah sama temennya, ternyata ada yang sama-sama. Nah, mungkin dari kan dulu kan SBMPTN kan ada suruh 3 pilihan. Aku di Kedokteran UNER Hukum sama Hukum UNESA. Yang kepilih mah Hukum UNESA. Terus habis itu ya akhirnya aku sendiri di UNESA. Pas semester 2 ketemu sama teman SMA. Nah, mungkin itu sih pengalaman kalau yang dari segi jalur untuk memasuki universitas. Nah, mungkin untuk Nova sama Bung Putra ini di namanya pengalaman yang paling menyenangkan di sebagai mahasiswa gimana? Bung Putra dulu apa Mas Nova dulu ini? Di kendala sinyal kah? Gimana? Sorry. Tiba-tiba wifi ku rada ngadet ya. Mungkin untuk Nova sama Bung Putra ini ada pengalaman baik atau indah gitu selama jadi mahasiswa. Halo? Ya, halo. Sorry. Mungkin dari Nova sama Bung Putra ini ada pengalaman dari itu sebagai sejak awal kuliah, sejak awal jadi mahasiswa sampai jadi ketua BEM. Mungkin Bung Putra lagi ada generasinya bunda. Mungkin bisa dijawab dulu sama Novan. Ya, kendala sinyal. Aduh, dia live ya. Kendala sinyal mungkin. Oke. Mungkin aku dulu ya. Ya. Gimana sebelum jadi wakil ketua BEM Halo. itu adanya
ya Ya, sedikit ada sepak terjang juga sih. Yang pertama memang di Bung Putra udah join. Nah memang waktu awal semester aku libur organisasi mahasiswa juga. Jadi karena memang waktu masih jadi mahasiswa baru itu pernah ditawarin juga sih ikut HMJ karena memang waktu awal masuk kuliah karena di sosiologi juga kan pasti ada kayak lomba sosiologi yang namanya Sosius. Olimpiade Sosiologi yang dimana di situ juga ada esai yang setelah itu ada ketika masuk finalis pasti ada debat sosiologi itu tingkat nasional di tingkat SMA. Nah di situ aku juga jadi panitia Sosius. Nah setelah itu ketika menjadi panitia Sosius, setelah itu kalau di mahasiswa kan ada namanya pemilihan raya. Waktu ada pemilihan raya setiap tahunnya itu ditawarin ikut AMJ, tapi kan karena memangnya masih bertransmisi dari siswa ke mahasiswa pasti kan juga aku bukan orang organisatoris waktu awal-awal dulu, jadi saya takut ikut AMJ. Saya tuh setahun kemudian waktu adanya pemilihan raya juga akhirnya saya memutuskan untuk kalau kata Bung Putra kan beralih zona nyaman. Pada akhirnya aku ikut berkontestasi dalam politiknya kampus, saya ikut DPM dan itu juga dipilih oleh mahasiswa Fakultas Sosial dan Hukum dan alhamdulillah juga terpilih dan dipercaya dari teman-teman sosiologi untuk perwakilan menjadi DPM. Karena DPM kalau di tingkat nasional kan namanya DPR, kayak legislatifnya kampus kan. Nah itu dipercaya oleh teman-teman sosiologi untuk menjadi perwakilan dari jurusan. Nah setahun itu saya waktu di DPM menjabat jadi ketua komisi humas. sebentar, ada ini kendala dari Zoom. Mungkin bisa lanjutin lagi, aku join lagi gitu. Siap. Boleh, siap. Gimana Mas Kolbi? Ini penuhnya ada kendala dari Zoom, padahal batas waktu mungkin nanti kan out habis itu join lagi biar bisa leluasa gitu. Oh, Gimana? Sebenarnya Google Meet gak apa-apa sih kalau mau. kurang berapa menit? Ini kurang, ini 5 menit lagi sih. Mungkin bisa lanjutkan nanti bahas pengalaman kuliahnya Novan tahu sampai jadi ketua atau wakil ketua BEM ya. Ya. Jadi di 2018 kan masuk ke perkuliahan yang itu dimana satu tahun berarti 2 semester itu nggak ikut organisasi apa-apa. Saya tuh masuk ke semester 3 sampai ke 4 itu aku ikut organisasi dalam politik kampus, yaitu ikut pendaftaran pencalonan DPM. Nah alhamdulillah juga dipercaya oleh teman-teman jurusan sosiologi untuk mewakili dari jurusan sosiologi, yang dimana DPM ini di setiap jurusan di fakultas pasti ada kursinya. Jadi di sosiologi itu ada 3 kursi, yang dimana juga diisi, tapi hanya diisi oleh dua calon aja sih. Yang satunya teman-temanku dari sosiologi kelas A, namanya Friski. Nah selama 1 tahun itu aku menjabat jadi DPM, memegang di ketua komisi humas atau ketua komisi 1. Yang dimana juga sebagai narahubung kinerja DPM Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum ke fakultas lainnya. Jadi kurang lebih seperti itulah garis besarnya. Nah setelah itu selama 1 tahun menjabat di DPM, saya itu aku dipercaya juga dari teman-teman
fakultas atau teman-temanku di tiap-tiap jurusan juga ada teman juga kan itu dipercayai untuk ikut ikut kontestasi politik juga dalam kampus, yaitu sebagai wakil ketua BEM, dan alhamdulillah juga dipercayai oleh teman-teman fakultas, dan alhamdulillah juga terpilih selama periode BEM periode 2001, berarti sekarang. Dan ini juga mungkin Bung Putra juga bulan-bulan ini pasti sibuk-sibuknya, sama aku juga sakit sibuknya. Saya kan ini akhir periode juga, yang dimana kurang 1 bulan kita demis jadi wakil ketua BEM. Mungkin Bung Putra juga ya. Bung Putra demisnya kapan? Bung Putra? Sama Bung, 31 Desember. Oh sama berarti. Sama. Kalau di BEM demisnya juga Desember. Sama semuanya. Pasti ganti periode Januari pasti. Kalau dibilang di kampus sepak terjangnya pasti lebih lah, sangat-sangat hebat sepak terbangnya kalau kita ngomongin politik kampus. Karena juga aku sama Bung Putra juga ikut organisasi Ormek, organisasi mahasiswa ekstra, dan sama-sama juga ikut GMNI yang namanya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, yang itu didirikan oleh Bapak Proklamator. Kan gitu Bung Putra. Betul. Dan dimana kita ketika kita jadi pimpinan di fakultas juga pastilah kita membawa suatu ajarannya Soekarno, karena sebagai bapak ideologi kita berdua sama Bung Putra, Mas Kolbi. Proses penerusnya ya. Insya Allah. Pasti kita harus seperti Bapak Sang Proklamator gitu. Kan gitu Bung Putra. Siap, betul. Kayak sepak terjangnya pasti sangat-sangat hebat loh kalau kita di BEM. Karena juga di kampus kalau kita ngomongin pemilihan raya juga pasti adanya kubu-kubu yang dimana ikut berkontestasi politik juga dalam kampus, karena kampus juga orientasinya seperti negara kan, dan kampus juga terkenal sebagai miniatur negara juga. Jadi secara sistem politik hampir sama lah sama negara. Kalau negara kan namanya partai-partai. Kalau di kampus kan pastilah kontestasinya sama ormek-ormek lainnya, kan pasti banyak ormek-ormek lainnya di kampus. Ada HMI, ada PMI, ada GMNI. Pasti itu kalau di UNESA pasti 3 organisasi tersebut setiap tahunnya ikut kontestasi politik dalam pemilihan raya. Pasti itu. Kalau Mas Kolbi juga pasti tahu lah, karena juga kita satu fakultas, hanya beda jurusan. Mas Kolbi juga dengar kan masalah organisasi mahasiswa ekstra itu juga? Itu mungkin aku gak seberapa dengar ya, soalnya aku sendiri juga ikut organisasi laboratorium hukum sama yang dibina dosen. Oh ya, kalau di hukum ada peradilan semu itu ya? Oh iya, ada. Kalau kemarin di BEM kan, BEM Fakultas Fiskan juga kunjungan kerja ke Udayana Bali. Itu sedikit sharing-sharing juga sih masalah. Kalau di UNESA kan masih belum menjadi fakultas. Ya mungkin didoakan saja, katanya dari Wakil Dekan 3, Pak Bambang Sigit, tahun depan jadi fakultas. Karena di tahun-tahun kemarin katanya sih dari Wakil Dekan 3 udah masukin proposal pengajuan jadi fakultas hukum. Terkenal juga ya. Udah ada ajarku sendiri bilangnya tertutup ya masihan. Kalau di UB kan udah ada EVA. Sudah jadi apa? Kalau di Indonesia ini masih ikut fakultas FIS. Kalau di kampus-kampus lainnya kan kayak FISIP. Kampus FISIP, fakultas FISIP. Kalau di Indonesia masih FIS. Karena memang di Indonesia juga nggak ada jurusan
ilmu pemerintahan sama ilmu politik. Soalnya aku sendiri kemarin juga dalam waktu sebulan bantu kajurku juga sih, apa namanya, persiapan pindahan anak kedua yang di pasca sarjana itu pindah ke perpustakaan Ketintang. Nah, di perpustakaan tuh apa namanya, ada yang profilnya dirubah menjadi fakultas hukum. Cuman ada bocoran itu pindahnya Januari. Jadi aku tanya apakah Oh, Januari. di di publik, ternyata nggak di publik, hanya beberapa dosen saja sama mahasiswa ya kayak gitu. Jadi kalau di publik khawatirnya Oh, jadi ada informasi yang nggak valid gitu loh. ya takutnya kan kayak gitu. Sama isu-isu tahun kemarin kan juga katanya tahun ini jadi fakultas kan hukum. Iya Mas Kolbi ya. Iya, permintaannya sudah tahun Semoga, 2018 ya salah. semoga tercapai lah, Iya. segera diselesaikan. Amin. Mungkin Itu sih tadi sepak terjang dari gimana? cuma Ya tadi itu sih pengalaman sepak terjang Novan. dari maba sampai sekarang. Iya. Sepak terjangnya di kontestasi politik dalam kampus dari DPM sampai ke wakil ketua BEMFIS periode 2021. Menarik sih. Lalu untuk Bung Putra, Ya, kalau sebenarnya sama ya, ternyata sama Bung Novan ini. Jadi aku selama semester 1 sama 2 ini memang istirahat. Jadi waktu di semester 1 sama 2 ini aku menemukan titik jenuh berorganisasi. Cuman aku mengikuti semester ini bisa mengikuti kepanitiaan pemilihan di fakultas ya. Jadi saya cuma jadi anggota. Jadi melihatlah ya seperti apa sih kondisi politik di kampus gitu. Nah, setelah itu di semester 2 gitu ya, semester 2 ketiga itu ada liburan lah ya sekitar 3 bulanan. Itu aku mengikuti kepanitiaan kampus, jadi di pusat gitu, jadi ada namanya kampung budaya. Jadi di sana kita ditemukan seluruh Forda. Kalau di sana apa ya, kayak perwakilan apa ya, kayak untuk maju menjadi presiden BEM. Kalau di sini manggilnya presiden BEM gitu ya, presiden BEM sama wakil presiden BEM. Nah, sebenarnya nanti minta tolong ya, karena posisinya ini kan kemarin juga aku ngobrol sama Bagus juga, Novan, dan cerita-cerita juga gitu. Ya sedikit cerita-cerita tentang politik di UNER juga sama di UB gitu. Ya itu sih mungkin sepak terjangku. Jadi sama dengan Mas Novan, Bung Novan ini 2 semester lah ya aku tidak ikuti organisasi gitu. Jadi apa ya, vakum lah ya, namanya vakum gitu, karena udah di titik jenuh. Aku sendiri semuanya kok ikut apa ya, organisasi kayak udah cukup lah dari aku sendiri. Terus ada tawaran jadi di Wamen PSDM aku ambil. Setelah itu aku jadi ketua PSDM atau PSDM. Itu sih kalau dari aku sendiri. Pasti Mas Novan sama aku sendiri pasti sudah mengalami lah ya untuk sibuk-sibuknya waktu pemilihan raya, kampanye dan lain sebagainya, uang keluar dan lain sebagainya, fisik di tempat gitu, tidur kurang gitu ya. Jadi tapi itu yang menjadi apa ya, hal yang tidak akan dilupakan lah, yang tidak akan gampang untuk dilupakan adalah itu tadi, waktu masa-masa kampanye, masa-masa konsolidasi, lobbying dan lain sebagainya. Itu sangat menurutku sangat menguras pikiran, sangat menguras mental dan lain sebagainya. Nah itulah enaknya gitu ya. Ya itulah kondisinya. sebenarnya aku pengen tanya sih ke kalian yang sekarang menjadi BEM. Namanya selama kalian kan awal jadi kayak pemilihan gitu. Nah, pernah nggak sih namanya ada waktu kalian kan pas nyalonkan pasti nunjukin visi misinya itu. Pernah nggak sih itu
dosen dari jurusan kalian tuh ada yang nggak mendukung atau nggak setuju gitu, sehingga mungkin ada namanya nggak setuju, mungkin ada yang sampai bukan maksudku, bukan apa ya, bukan maksudku untuk Gembosi lah ya. Sampai ya Menggembosi atau gimana gitu maksudnya. Ini ada sampai kurang mendukungnya itu kayak gini, sampai pernah disindir-sindir gitu sama dosen, BEM itu gini gitu, pernah nggak sih sama dosen dari jurusan kalian gitu? Siapa dulu nih yang jawab? Ya bisa dulu kayaknya Hadis. Ya, aku dulu ya. Saya dulu apa? Gunakan dulu. Tunggu Siap, dulu. siap. Oke, baik. Oke. Kalau mengenai visi misi itu dekanatku sendiri nggak pernah sih untuk campur tangan mengenai hal itu. Jadi kalau aku pribadi dengan dekanatku itu yang penting adalah program kerjanya dari BEM tidak diusik, dan kita juga berusaha untuk membantu pihak dekanat untuk melaraskan lah ya program kerja ini singkat mawa. Pasti Bung Novan tahu lah ya singkat mawa itu apa, dan itu pasti digencar-gencarkan oleh dekanat itu untuk tiap tahunnya itu ada gitu untuk singkat mawa. Jadi di situ adalah proses lobbying dan konsolidasiku juga dengan dekanat. Jadi aku bicara sama wakil dekanku 3 itu adalah oke, kita selaraskan kegiatan program kerja BEM ini dengan singkat mawa, namun minta tolong untuk anggaran dana dan lain sebagainya untuk dibantu semaksimal mungkin gitu. Jadi di sana ada tahap lobbying dan negosiasi, akhirnya lancar sampai akhir periode ini nggak pernah ada miss antara BEM sama dekanat. Jadi sama-sama kepentingan mereka kita akomodir, kepentingan kita akomodir. Yang penting adalah dalam sisi politik kita adalah seperti itu sih. Nggak ada sih kalau ada yang merasa sama dosen itu dosen merasa nggak didukung, itu sebenarnya ditanyain dulu apa yang menjadi kepentingan mereka seperti itu. Jadi saling merasa diuntungkan lah ya. Jadi kalau memang di BEM itu seperti itu. Jadi unsur-unsur politik masih ada gitu. Jadi supaya melanggengkan kekuasaan juga biar enak gitu. Itu sih kalau dari aku. Nggak ada selama ini dari dekanat mendukung 100% gitu ya. Mungkin Mas Novan gimana untuk tadi jawabannya? Ini pakai HP ya? Ya. Iya, pakai HP aku. Nggak locked? Enggak sih, tapi tidak isi full sih. Ya sebenarnya kalau masalah visi misi dan program kerja, ya secara garis besar juga sama yang dijelaskan oleh Mas Putra tadi. Kalau kita ngomongin program kerja dan visi misi ini, pasti kita juga membawa kepentingannya fakultas. Karena memang BEM juga memiliki titik berat yang dimana juga kita harus memberikan marwah yang bagus di publik, di masyarakat, bahwasanya BEM fakultas ini membawa nama fakultas juga. Jadi ada titik beratnya juga sih ketika kita harus memberikan marwah bagus di hadapan publik dan memperkenalkan di ranah publik juga bagaimana seperti apa itu fakultas ilmu sosial itu. Dan memang kita juga pastilah membawa namanya fakultas juga, karena memang kita masih di bawah naungannya fakultas atau dekanat, sehingga kita juga mau tidak mau juga harus membawa kepentingan fakultas. Jadi kalau permasalahan kita juga disupport dengan namanya adanya BPTN, yaitu anggaran dari fakultas. Di situ juga kita disupport untuk memberikan suatu kegiatan-kegiatan yang memang itu ada program kerja yang sudah dirancang oleh BEM selama 1 periode. Jadi kita juga menyusun suatu program kerja sehingga dalam kinerja BEM ataupun kegiatan-kegiatan BEM tidak ada kekosongan, karena memang
di ranah publik juga agar BEM fakultas ini baik kacamata publik. Kita juga harus membahas masalah kepentingan, pasti itulah kita harus memiliki kepentingan yang sama. Jadi dari pihak dekan atau pihak fakultas juga memiliki kepentingan, di ranah mahasiswa juga kita membuat kepentingan juga, karena memang kita juga memiliki orientasi ke depan juga. Kalau masalah di sini tentu saja pasti didukung. Kemarin juga waktu saya maju juga bersilaturahmi ke dosen-dosen jurusan atau senior-senior di jurusan, bahwasanya saya akan maju waktu konsolidasi itu entah menjadi ketua atau wakil ketua, masih belum tahu kan. Namanya juga lobbying atau konsolidasi, kita saling berebut dan pasti ada titik kesepakatan bersama. Dan akhirnya saya jadi wakil ketua BEM waktu pencalonan kemarin. Dan alhamdulillah juga terpilih dan dipercaya oleh fakultas untuk membawa sebagai tongkat penerus estafet BEM fakultas sebelumnya. Kalau visi misi pasti disupport sih sama dosen-dosen di fakultas jurusan atau di birokrasi dekanat, di birokrasi fakultas pasti didukung, karena memang kita harus juga menerima masukan, kritik dan saran dari fakultas, karena itu juga sebagai mengembangkan kita juga dan bagaimana agar BEM fakultas juga lebih baik ke depannya. Berarti sama sekali Mutualisme ya. ya, jadi kita harus mutualisme, harus sama-sama menguntungkan. Oh ya, ini kan pada waktu tahun 2020. Kalian jadi ketua BEM itu tahun berapa? 21. Tahun ini ya? Ya sama sih, sama Mas Putra. 2021. Nah, setiap fakultas kan pernah mengadakan ospek online. Mungkin dari kalian itu ada advantage sama disadvantage-nya nggak selama ospek online itu? Maksudnya kayak ada kelebihan dan ya. Kalau kita ngomongin kelebihan, kekurangan pasti ada sih, karena memang di DKKMB ini juga program besar dan program utama dari fakultas, yang dimana itu adalah harus dilaksanakan setiap tahunnya ketika penerimaan mahasiswa baru. Dan KMB pasti ada kelebihan dan kekurangan. Kalau kita ngomongin internal BEM, pasti adanya banyak pemikiran dan banyaknya kepala anggota BEM juga pasti banyak, dan pemikiran juga pasti banyak. Di situ pasti ada konflik lah, karena memang itu ada sangat berat, dan itu keputusan yang dikeluarkan oleh sama BPH juga sangat berat untuk memutuskan, karena banyak masukan-masukan dari anggota BEM bagaimana kita mengonsep PKKMB. Nah, paling mengesankan yaitu ketika teman-teman BEM ini mau bekerja sama dan mau untuk bagaimana BEM ini diperkenalkan di masa baru dan memperkenalkan fakultas bisnis seperti apa dan sebelumnya fakultas bisnis seperti apa. Di situ pasti ada suatu kesenangan tersendiri dari teman-teman dan pengalaman yang memang tidak bisa dilupakan, karena PKKMB ini juga program sangat besar dan tidak menyakitkan satu atau dua orang, pasti semua elemen mahasiswa juga ikut, karena di situ tidak BEM aja sih yang ikut dalam menyukseskan acara PKKMB, pasti ada organ-organ lainnya seperti BSU ataupun DPR. Pasti di situ mereka ikut menyukseskan acara tersebut. Meskipun PKKMB dipegang oleh
dan ditanggung jawabi oleh BEM. Kalau tadi kan kalau kita membicarakan untuk menyukseskan PKKMB ini pasti ada organ-organ lainnya yang ikut campur dalam penyukseskan PKKMB. Nah kalau kekurangannya itu dari setelah kita kan udah capek dari segi pemikiran, tenaga karena mempersiapkan PKKMB ini juga tidak sebentar, pasti beberapa bulan kita harus menyiapkan PKKMB dan kita juga dituntut untuk tetap menjalankan program kerja lainnya. Di situ pasti ada jenuh dari teman-teman BEM, kan tapi kita sebagai pucuk pimpinan kita harus memberikan semangat dan support kepada teman-teman anggota BEM juga agar masih mau untuk menyukseskan acara-acara atau program kerja yang ada di BEM. Karena memang kalau di BEM kan pasti setiap minggunya atau bulannya pasti ada program kerja, dan barusan tadi BEM Fakultas juga mengadakan acara yaitu job career, dan itu mengundang tokoh-tokoh yang sangat hebat dari tingkat nasional hingga tingkat kota juga. Padahal baru minggu kemarin juga BEM Fakultas ini habis ngadain jenam-jenam. Itu pasti ada titik capek teman-teman karena sangat padat di bulan-bulan ini setelah PKKMB, karena memang ini adalah akhir dan bagaimana kita harus mengejar deadline yang belum terlaksanakan, dan itu juga tuntutan dari kekurangannya di situ, karena pasti ada titik jenuhnya dari teman-teman BEM, sehingga pasti ada, kalau di dalam organisasi pasti ada lah yang malas-malasan, ada yang giat, ada yang biasa aja itu, karena itu di BEMFIS itu anggotanya ada 79, itu tidak termasuk BPH, dan manajemen anggota 79 anggota ini sangat-sangat berat juga. Manajemen ya yang ikut dalam BEM. Mungkin Bung Putra kenal waktu PKKMB ini, mungkin atmosfernya sangat berbeda ketika PKKMB offline dengan PKKMB online. Euforianya sangat berbeda juga lah, karena kita offline. Udah sinyal kayaknya. Euforianya sangat berbeda. Kalau dibilang enak pasti enak, kalau PKKMB. Karena di situ pasti ada namanya kepentingan juga. Karena PKKMB ini sebagai kepentingannya mahasiswa juga. Di lain sisi kan tadi juga komunikasi sama BEM dari birokrasi dengan pihak BEM kan pasti kita membawa namanya suatu kepentingan juga, dan dibungkus menjadi satu tujuan gimana yang dalam suatu periode. Kalau benar kurang Novan lagi kendala sinyal kah? gimana? Novan lagi kendala sinyal. Kenapa putus kan? Soalnya di sini apa ya, dari virtualnya itu kayak agak nge-lag gitu loh, sehingga untuk kualitas suaranya juga agak menurun. Ini soalnya ini ikut wifi-nya orang sih. Karena ini juga dari warung kopi dan Kayak make berarti ya. Penjelasan dari Novan tadi sudah ada ini. Apa? halo tes. Penjelasan dari Novan sudah. Karena Tadi penjelasannya putus-putus.
Bentar ya, bentar. sedikit putus-putus. Cuman Oke. Ada duanya. Halo, tes. Udah Iya, lancar belum? alhamdulillah lancar. Pakai sebelah. Tadi waktu penjelasan tadi putus-putus nggak? Dikit sih. Oh dikit. Ada diulang lagi atau? Oh nggak usah diulang ya. Sebelum persingkat waktu juga. Lanjut aja. Karena program juga. Ya itu sih kelebihan dan kekurangan ketika menjaga program kerjanya BEM yang paling utama itu PKKMB. Meskipun euforinya Berarti agak atau extraordinary ya. atmosfernya sangat berbeda. Iya. aku ya Mungkin sekarang. dari Iya. dari Mas Putra gimana? Oke. Ya, sebenarnya sama. Jadi yang disampaikan oleh Mas Novan itu ya. Jadi cuman di sini mungkin yang paling mendasar ya. Yang paling mendasar adalah di bagian advantage-nya itu. Jadi kita apa ya? Advantage-nya mungkin dana yang dikeluarkan juga sedikit pertama, terus komunikasinya kan jadinya ada plus minusnya gitu. Jadi kadang komunikasi ini bisa dijadikan plus, bisa dijadikan minus. Plusnya adalah dengan adanya online ini kan berarti komunikasi bisa lancar gitu, lewat mana aja gitu, bisa lewat WA-nya, lewat kita ketemu dengan rapat. Tapi minusnya komunikasi adalah terbatas dengan sinyal gitu. Kalau misalnya sinyalnya hilang, otomatis kan jadinya komunikasi jelek. Jadi ada plus dan minusnya kalau komunikasi. Terus advantage-nya lebih mudah untuk menyampaikan materi dan lain sebagainya tanpa perlu datang ke kampus untuk kita memberikan materi. Kalau disadvantage-nya pastinya jelas ya di situ bahwasanya vibes-nya kurang terasa, terus kayak pendidikan yang harusnya diperoleh saat maba itu juga berkurang gitu. Jadi kalau kita akhirnya memberikan pendidikan di PKK maba ini hanya sebatas memateri gitu, materi untuk diberikan kepada mahasiswa gitu. Nah kalau misalnya di offline sendiri kita bisa memberikan bagaimana sih kehidupan realnya kampus itu seperti apa. Nah itu bisa disampaikan gitu. Untuk disampaikannya itu secara fundamentalnya saya. Tapi yang disampaikan oleh Mas Afan tadi semuanya benar gitu. Jadi saya menambahkan aja gitu ya. Jadi yang dialami sama BEMFI sama BEMFAPED sebenarnya sama. Cuman titik temunya adalah di bagian misinya adalah vibes-nya mahasiswa berproses itu menjadi berkurang gitu. Yang harusnya bisa dimaksimalkan dengan offline akhirnya diarahkan kepada daring. Itu sih kalau dari aku, Mas Kolbi. Kalau tak nilai ya namanya dari aspeknya fakultas peternakan ya ini ya. Peternakan itu kalau namanya banyak kelebihannya. Cuman kalau dari segi kekurangan mungkin miss-nya pemaparan materinya gitu. Benar nggak sih? Sama sinyal gitu. Sinyal. Kayak gini kan akhirnya sinyal. Cuman kan kalau online kayak gini kan kita bisa bertemu meskipun jauh, tapi kita bisa bertemu lah ya gitu. Lebih gampang, nggak perlu naik kendaraan, nggak perlu ini, jadi bisa gampang. Oh ya, ini kan aku sendiri juga pernah menjadi maba ya. Nah, selama aspek ini yang kan kan Putra sama Novan jadi ketua BEM. Pernah nggak sih melihat maba selama aspek online itu ya bikin ulah atau saran yang unik-unik gitu loh, yang bikin ketawa-ketawa gitu. Mungkin Ya. bisa Mas Putra dulu, katanya menarik.
Kalau sebenarnya kalau unik ya, pasti ada semuanya sih kalau unik. Ada yang kelihatan sambil tiduran, ada yang lupa nggak matiin mikrofon, ada yang dipanggil maknya itu suruh beli sayur ada gitu. Jadi semuanya emang hal unik yang merasa lucu dan anak mukanya gitu. Ada yang disuruh makan dulu gitu. Jadi waktunya materi gitu-gitu dipanggil ibunya untuk makan dulu ada. Jadi tapi sekarang tak lihat ya maba-maba ini sekarang lebih pintar gitu ya. Jadi dia apa ya, naruh kertas gitu di apa di kameranya gitu. Jadi supaya dia masih online apa masih on cam lah gitu. Jadi nggak kelihatan kalau off cam. Jadi sekarang maba-maba pintar-pintar gitu. Cuman ada miss di situ adalah mereka akhirnya nggak paham kehidupan di kampus ini sebenarnya realnya seperti apa. Nah itu yang ditakutkan bahwasanya dia nanti akan offline gitu, dia nanti apa ya shock lah ya. Ternyata berbeda ya sama online sama offline dari tugas-tugasnya, dari pekerjaan rumahnya ataupun dari kuis-kuisnya pasti berbeda jauh gitu. Jadi itu yang apa ya yang nantinya ditakutkan menjadi culture shock lah ya saat dia di rumah. Dia kuliah sambil tidur bisa, PKK maba dengan tidur bisa. Kalau misal nanti kuliah offline kan juga nggak bisa. Cuman yang paling lucu itu tadi, 3 itu tadi. Ada yang 2 itu tadi, ada yang dipanggil beli sayur, ada yang disuruh makan sama ibu. Itu parah itu. Aku sih bisa bayangin ya, mahasiswa yang seperti itu. Mungkin berasa ini kuliah, tapi nggak kuliah, bahasa fiktif ya sana. Jadi mereka kan kayak bajunya baju putih, bawahnya koloran gitu, celana biasa, kan nggak sesuai kan sama yang kita ajarkan dulu waktu offline. Kayak gitu-gitulah. Jadi memang ada minusnya ya di situ, vibes-nya yang tadi saya sampaikan gitu. Vibes-nya untuk ospek jadi kurang. Mungkin untuk Novan ada namanya ada hal keunikan itu dari mabanya selama ospek. Ya kurang lebih sama sih, Sama semua. Ya kurang lebih ya kurang lebih lah sama. Tapi ada lagi yang unik ya yang sampai sekarang ini masih jadi omongan di internal BEM. Karena memang kemarin kan di PKKM kan pasti adanya virtual background. Nah, ketika dia on cam pasti kan virtual background dengan tubuhnya kan pasti kalau kedelesnya kan pasti agak nggak sinkron. Nah itu jadinya kayak puyang gitu. Jadi kelihatan kepalanya aja, badannya cuma dasnya ini kelihatan, badannya nggak kelihatan. Jadi kepala sama dasi yang kelihatan. Kayak betul pakai. Kalau gue lihat teman sampai sekarang itu kayak kuyang gitu jadinya. Kalau lebih ya semuanya sama sih, pasti kalau online kan banyak yang ada kendala sinyal juga dari teman-teman maba juga pasti ada, apalagi yang rumahnya yang jauh dari kota pasti kan sinyalnya agak terganggu juga. Kurang lebih sama sih sama Mas Putra pasti gitu kalau PKKB online. Tapi ada yang ditakutkan dari teman-teman dan juga yang ditakutkan adalah ketika PKKB online ini mahasiswa baru atau baru masuk di universitas itu ketika offline pasti adanya culture shock yang dimana itu pasti dialami lah oleh mahasiswa, karena ketika PKKM online pasti ada yang tidur, itu pasti ada yang tidur, ada yang nggak on cam, itu ada kegiatan-kegiatan lainnya. Karena memang waktu PKKM online ada sih mahasiswa yang izin juga, ada yang izin nggak on cam karena kendala sinyal, ada yang nggak izin nggak on cam karena kameranya. Pastilah banyak alasan lah dari teman-teman mahasiswa baru ini. Cuman mau nggak mau kita sebagai panitia juga mengasih toleransi kepada mahasiswa baru tersebut, karena kalau online ini pasti susah lah untuk mengkondisikan banyaknya mahasiswa.
Oh iya, namanya Putra ini kan kuliahnya di Malang kan Unpra. Berarti kalau kuliah itu sekarang kos atau pulang atau gimana? Kebetulan aku ngontrak sama teman-teman kelasku, jadi di sini ngontrak udah nggak ngekos aku. Karena kan kontrak soalnya bebas jadi. Kalau ngekos kan jadinya ini ya ada total kos ada ibu kos kan jadi nggak terlalu bebas ya. Kalau di kontrakan kan bebas gitu. Aku dengar kemarin Malang itu ada banjir bandang ya. Ya Itu betul dekat di sama Batu. Ya oh, sekitar setengah jam lah di Batunya, di Selektanya. Daerah bawahnya ada Selekta gitu. viral gitu di media sosial Iya banjirnya. memang itu banjir terparah memang di Malang. Semuanya pada gerak gitu untuk memperbaiki Terparah. Batu. Ya Oh, terparah. berarti kayak pertama kali ya banjir kayak gitu ya. Banjir Ya, bandang. ya mungkin banjir biasa, cuman yang kayak banjir bandang yang sampai segitu itu baru pertama kali ini. Mana tempat wisata kayak gitu juga terkenal kampung warna-warni juga ada Kena bencana juga. Ya, namanya pernah yang terakhir juga sih dari aku. Ini kalian juga semester 7 kan? ya betul setuju. Nah, semester 7 ini meskipun jadi ketua BEM juga masih nyambi atau apa ya? Selain ketua BEM juga ada kesibukan magang gitu atau gimana? Untuk Mas Taufan sekarang lupa kasihnya. Oh ya. Ya kalau kesibukan nggak ada sih, cuman paling sibuk ya di BEM ini paling sibuk. Tapi ada kan aku juga semester ini kan semester 7 ini cuman untuk transkripsi karena memang waktu semester sebelumnya itu memang udah tak kalkulasi yang dimana di situ pasti aku memiliki suatu impian lah menjadi sosok pimpinan di fakultas, sehingga bagaimana sepak terjangnya di fakultas dan bagaimana kita harus mencari suara juga, sehingga di semester sebelumnya itu aku selalu ngambil 24 SKS. Jadi di semester 7 ini tinggal skripsi aja sih. Waktu liburan kemarin juga ada kesibukan yaitu magang, dan itu aku mundar mandir dari Jombang Surabaya karena ada ada kesibukan lah di BEM, sehingga harus mundar mandir meluangkan waktu juga ke BEM karena di liburan kemarin 1 bulan full itu aku magang. Kalau KKN kan kita 6 bulan, tapi kan hanya, dan kebetulan juga saya juga ketua pelaksana di KKN. Pasti itu ribet ribet pol, dimana juga harus memikirkan BEM dan dimana juga memikirkan KKN. Tapi kan KKN cuma Kayaknya 1 minggu, gimana ini? hanya 1 minggu KKN-nya. Jadi Sabtu pagi aku pulang ke Jombang untuk KKN, Sabtu Minggu KKN, dan Senin pagi balik lagi ke Surabaya. Jadi mondar mandir. Dan baru ini sih paling lama aku pulang ke Jombang. Meskipun 5 hari, cuma 5 hari di Jombang, itu paling lama aku di Jombang. Karena cuma 5 hari. Biasanya cuma 1 hari, 2 hari pulang ke Jombang, itu balik lagi ke Surabaya, ngurusin band lagi. Apalagi akhir periode gini, Mas. SPJ LPJ harus selesai semua juga. Mempengaruhi skripsi ya gitu. Ya cuman mau kurang skripsi aja sih semester ini. Cuman kalau PP kayak gitu mempengaruhi gak sih progres skripsi? Yang apa? TEP. Kalau pulang pergi kayak gitu mempengaruhi progres skripsi nggak sih? Pada skripsi.
ya pasti agak terganggu lah dalam progres pengerjaan skripsi. Karena memang di BEM juga sangat sibuk, sehingga kalau dibilang kalau jadi pimpinan fakultas atau pimpinan Ormawa pasti ada sedikit terganggu kita ngomongin skripsi, karena kalau tanya teman-teman kan, kalau teman aktivis atau teman-teman organisatoris itu pasti lulusnya nggak tepat waktu, karena memang kesibukan di BEM itu pasti sibuk, dan dan ada tanggung jawab sebagai mahasiswa itu harus menyelesaikan suatu skripsi. Udah itu aja mungkin. Ya itu aja sih. Pasti kalau skripsi agak terganggu, nggak bisa konsisten, harus menyelesaikan sempro, menyelesaikan proposal, sampai sekarang pun belum sempro ini. Kalau Mas Putra gimana? Udah sempro atau belum? Oke, baik. Ya, sebenarnya sama kayak lagi-lagi sama ya sama Mas Novan. Sebenarnya untuk aku akademik sekarang memang tinggal skripsian sama PKL. Kalau di aku namanya PKL. Jadi semester 1 sampai 6 aku kebut 24 SKS terus. Jadi tinggal semester 7 ini ngambil skripsi sama PKL. Sama sebenarnya kalau aku sendiri PKL malah hampir 45 hari aku PKL di Blitar. Jadi kalau ada kegiatan di BEM gitu, aku bolak-balik Blitar Malang gitu. Jadi di situ. Terus aku juga sudah penelitian. Jadi sekarang kemarin di bulan Mei, jadi aku udah penelitian selama 40 hari. Jadi kalau di total aku penelitian sama PKL itu bareng kelanjutan gitu ada selama 3 bulan lah. Jadi aku nyambi penelitian juga proker BEM. Jadi kalau ada apa-apa aku mau nggak mau harus berangkat ke Malang gitu. Jadi harus bagi tenaga juga ya, sama biaya untuk riwa-riwinya juga kan butuh ongkos ya. Cuman kalau aku sudah sempro, jadi ya tinggal mendemiskan diri. Mungkin kalau memang ada kegiatan lain ya nanti disambil lah. Tapi tetaplah ya, jadi 4 tahun lulus gitu. Tapi Mas Novan kemarin kan doakan katanya mau maju UNESA nomor 2 gitu. Jadi dibantu ya. Doakan. Semoga jadi aku tak demiskan dulu, tak selesaikan S1 dulu. Nanti kalau ya biar enak kan lah, ntar ngobrol-ngobrol sama UNESA 2 kan kita nggak ada kegiatan lain kan enak gitu ya. Jadi barangkali ya kita nanti ngobrol-ngobrolnya di Holy Wing kan juga enak lah ya. Waduh. Holy. Oke ya. Jadi itu sih. Jadi kesibukannya hanya di BEM aja sekarang, dan fokus untuk menyelesaikan LPJN BEM dan mendemiskan diri. Ya sama ngurusin Pemira, meskipun nggak maju, cuman ya sekedar politik kampus kan perlu diikuti lah ya, biar eksistensinya juga tetap ada gitu. Ya itu sih mungkin dari aku. Mungkin nanti bisa kita sambung lah ya, karena kayaknya masih banyak pertanyaan-pertanyaan, atau nanti diskusi kita sambung lagi waktu kita ketemu lah ya di sana di Surabaya. Nah, soalnya aku mau ke Surabaya juga, soalnya kan kakakku juga kerjanya di Surabaya. Jadi ya nanti sekalian lah main-main ke sana gitu. Itu sih mungkin kalau dari aku. Jombang ke Malang itu jauh nggak sih? 2 jam. Itu naik motor atau? Naik motor. Malang Surabaya ya sekitar 2,5 jam dikit gitu. Ya kalau aku sih berarti saya terakhir udah mengenai apa namanya ospek tadi.
ini ada yang masih ada acara lagi atau enggak untuk yang Nova atau Putra itu? Ada Ini acara. aku sebenarnya ada acara sama Genbi, jadi kan aku juga dari penerima beasiswa BI ya, jadi sekarang ada leadership camp, tapi tadi di WA sama Bung Novan, ya udah kita sampingkan dulu Genbi-nya, ketemu silaturahmi lebih utama ya daripada kegiatan sosial gitu. Oh iya, ini aku juga belum follow. Juga ada itu, oh ada fakultas pertanian. Aku juga lihat di Instagram, oh alah, saya tak DM lagi. Juga belum Iya. follow. Oh iya, aku juga mau info satu lagi sih. Aku kan niatku semester ini sedang bikin project lagu. Jangan bikin project lagu untuk mahasiswa Indonesia. Karena aku sendiri lihat masing-masing YouTube-nya semua fakultas Jawa Timur. Lihat, oh ada yang sama magang, ada yang jauh dari rumah. Bahkan ada aku tanya lagi yang dari UNER itu, bro, ada yang domisilinya bukan di Indonesia, tapi kuliah di Jawa Timur. Tapi kok aku lihat dari apa ya, mungkin itu perjuangan mereka. Tapi aku terus lihat lagi, oh ada tuh ada kayak demo, ada demonstrasi gitu. Saya gak teganya gitu loh. Dimana mereka itu udah rela jauh dari rumah, terus perjuangan dari kesibukan kampus, lah kok malah ada yang ditindas sama aparat. Ya lah, aku di situ aku mau bikin lagu. Lagunya itu judulnya tuh produktivitas mahasiswa. Jadi kolaborasi anak UNESA, Untak sama UNER gitu. Jadi cuma niat tuh mau tak publik di YouTube ku juga ini yang udah tak kirim ke kalian itu di YouTube. Mungkin kalau sudah jadi untuk masih official lirik, karena kalau untuk konsepnya itu belum recording juga. Itu sih cuma mungkin bisa kalau udah jadi di share di podcast kalian gitu. Mbak niat tuh bikin lagu itu untuk mahasiswa Indonesia aja. Ini aku sudah ngundang beberapa ini ya, undang seluruh Surabaya yang perguruan tinggi negeri juga nyoba namanya undang podcastnya, undang mahasiswa dari luar Surabaya kayak di ada Sidoarjo. Terus ini kebetulan hampir dibantu sama Novan, ketemu ketua BEM Polres Pertanian. Dan ini tuh podcast ini juga sharing-sharing aja, supaya saling kenal. Oh ternyata saya sebagai Kolbi itu kayak gini, terus Novan kayak gini juga, saya mengenal Putra kayak gini, saling sharing, mengenal karakter. Di sana juga saling harus mengenal bersama gitu loh, memahami kemampuan karakter juga. Terus selain sharing harus juga niatku ini kalau sudah buahnya enak undang juga tak pasarkan laguku juga gitu. Mungkin ya semangat kan itu aja sih. semangat sudah tinggal antrian yang Malang, semoga sukses semoga sukses mata terus semua kok takon ya bagus sih itu sebagai wadah dan tempat sing organisasi juga pasti didukung lah sama teman-teman kalau masa itu MSQ aja aku tapi jam 8 itu ya nanti juga karena ini ada yang Zoom, ada yang Gmeet, mungkin yang 42 ini pakai Gmeet karena kalau jadiin satu lama gitu. Ya mungkin nanti tolong ya yang tadi bagian Ormek mungkin kita akan siap. Jadi agak sedikit sensitif soal. Akhirnya sih. Ya kalau DUB sensitif ya kalau ngomongin harga sastra ya. Sangat sensitif. Pemerintah politik sensitif pasti ya. Ada. Saya kemarin kan juga dengar sampai juga kan kalau ngomongin organisasi ekstra. Udah biasa itu. Mungkin ada lagi. Soalnya kan saya kira-kira begini loh. Bapak kan nonton. Itu akhir ya. Ya mungkin nanti
aku minta cuplikannya sih. Iya. Nanti di video pendek gitu nanti bisa SM kita post di Instagram pesawat Rono. Ya sebagai brandingnya Mas Kolbu. Sing ati ngetri lho kok. Banget. Udah kayak balapan ini. Corporation Kalau suka boleh kita ini bisa menguntungkan. Itu sekian. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. sing Waalaikumsalam. ngepet kayak gitu mau. Recordingnya tadi Dulu kan. baru Lanjut. tak Lanjut.